Well, hello. Selamat datang di Mengejar Mimpi. Ini tuh set yang beda. Kedepannya kita sama-sama bakal ngelihat saya ada di set ini atau berubah-berubah karena saya masih eksperimen. Ini kan saya lagi di mes, terus ya kita lihat aja nanti posisi yang enak tuh yang mana. Cuman tuh karena sekarang ini tuh saya baru kerja semingguan, saya bakal curhat atau cerita selama saya tuh seminggu kerja. Jadi kayak curhat kayak gini aja gitu, teman-teman dengerin saya, nggak banyak footage yang kayak gimana-gimana. Oke? Kalau misalkan teman-teman yang mau tahu cerita saya diterima kerja, monggo lihat di vlog Mengejar Mimpi minggu kemarin. Oke? Dari hari Senin tanggal 1 Juli sampai hari Jumat atau hari Minggu tuh kegiatan saya sama aja. Cuman sebelum itu tuh saya tuh mau cerita terkait Malang. Karena tuh saya baru pertama kali ke kota Malang. Saya kan kerjanya di daerah Bromo nih, di Tosari Tengger gitu kan. Nah itu kan melalui Malang kah? Ya udah, saya mau cerita soal Malang aja. Saya tuh ke kota Malang baru pertama kali dan 6:30 pagi nyampe, impresinya biasa aja sih. Karena Arnold, saya nggak ngeset ekspektasi kayak gimana sih. Ya udah, Malang mah gitu aja, penasaran. Cuman Arnold, menurut saya tuh Malang tuh bukan kayak Jakarta yang banyak gedung-gedung yang saya suka banget, yang saya banget lah. Jadi udah, Malang begitu aja. Cuman soal cuaca, setahu saya tuh Malang tuh kayak dingin yang kayak gitu-gitu lah. Padahal mah ya sama aja sih kayak. Jadi gini, Malang tuh menurut saya tuh nggak sepanas Solo, tapi nggak sedingin Bandung. Ada di tengahnya lah gitu. Walaupun masih pagi. Itu yang saya alamin. Terus saya jalan, saya tuh sempet agak bingung buat nyari zebra cross, karena zebra crossnya tuh kayak perempatan. Ada satu yang pakai zebra cross, ada yang nggak, entahlah. Saya nggak mau protes, takut ada orang yang tersinggung. Jadi itu cuacanya panas. Terus tuh yang kedua tuh orang-orangnya. Saya kan suka eksperimen ya. Kalau misalkan datang ke sebuah tempat atau ke sebuah kota gitu, ke sebuah daerah, saya tuh pengen tahu keramahan orang-orangnya. Penasaran aja kayak gimana, dengan cara apa. Ketika saya jalan ngelewatin mereka, saya bilang, "Mas atau Mbak, monggo," yang kayak gitu-gitu kan. Dan dikit banget yang jawab monggo Mas, atau yang dijawab yang negur balik lah kayak gitu. Ini sama kayak di Bandung. Terus tuh ya nggak se-oke Solo. Pokoknya kalau misalkan teman-teman lagi di Solo terus bingung mau ngapain, please di jalan Slamet Riyadi dan say hi ke orang-orang yang di sana. Saya yakin banget teman-teman bakal karena orang-orangnya pada ramah. Oke, itu Malang. Ya udah sih, nggak kayak gimana. Saya kan di Malang tuh cuma 6 jam. Terus saya mau ke Bromo nih. Saya tuh kan sebenarnya udah nge-charter atau nge-book Damri HS yang bakal ke Bromo kan. Cuman tuh itu jadwal yang available sore jam 4-an. Nyampenya sekitar jam 6 atau jam 7 malam. Saya nggak mau karena biasanya harus langsung kerja, saya capek. Tuh. Dan saya bawa 2 koper. Nggak mungkin dong pakai ojek online. Jadi ya udah, saya order Grab car atau GoCar, dan itu tuh susah banget. Kalau ada pun langsung ditolak. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau ke Bromo ke atas, yang mau pakai transportasi umum, ya Damri aja. Itu pun jalan cuma pagi dan sore. Selebihnya ya GoCar atau GrabCar kayak gitu. Itu tuh harganya 300 ribuan sih. Perjalanan ke Bromo sekitar 2 jam gitu. Memang jalannya tuh ya berkabut, udah berkabut, terus makin ke atas tuh makin sempit gitu. Sempet kayak Lembang, kayak ke atas itu agak sempit gitu. Cuman ya namanya juga membelah gunung kan kayak gitu. Saya nyampe sore, terus tuh langsung ditunjukin mesnya yang mana, langsung istirahat, besoknya langsung kerja. Nah, ini cerita saya dimulai kerja. Singkat aja sih. Tanggal 1 tuh
Kayak biasa, karena baru pertama kali masuk kerja lagi tanggal 1 Juli hari Senin saya masuk kerja. Di semester kedua tahun 2024 saya masuk kerja, gitu. Saya tanda tangan kontrak kayak biasa, dijelasin SOP tentang perusahaannya bla bla bla. Terus saya juga diajak keliling hotel buat product knowledge, terus kenalan sama orang-orangnya, dan ternyata teman satu mes saya juga orang Sunda, dan ternyata ibu kantinnya orang Sunda juga. Ternyata banyak juga orang Sunda di sini. Terus saya ngapain sih? Saya tuh ngiranya tuh Allah, ada Tuhan mau saya ke Jawa tuh biar saya ngobrol bahasa Jawanya lebih lancar, tapi ketemu orang Sunda juga. Nggak masalah. Emang itu chapter yang harus ditujukan sih. Ya udahlah gitu. Toh ini perusahaannya sesuai sama tujuan saya, sesuai sama mimpi saya, jadi gas magas aja kan gitu. Hari pertama cuman apa sih namanya tuh, yaitu product knowledge. Terus saya sambil observasi. Saya kan tempatnya di Apple bagian service agent ya. Saya sambil lihat-lihat kayak gitu, proses check-in yang kayak gitu-gitulah. Udah tuh berarti hampir 12 jam saya di tempat kerja. Pulang ke mes langsung istirahat, kadang-kadang ngantuk banget, capek banget gitu kan. Nah di keduanya tuh saya udah mulai tahu kan, terus mulai nyoba dikit-dikit soal sistem, terus cara ngecekin juga tuh agak apa ya, agak bukan agak ribet, agak merepotkan ke sayanya, karena tuh di perusahaan saya sebelum itu kayak gampang banget, semua flow-nya oke, cepet, gampang lah, seamless lah. Itu ribet banget. Mungkin karena saya baru pertama kali ya, ribet banget. Terus tuh yang kedua tuh apa ya, karena tamu-tamunya tuh beda. Kalau misalkan yang perusahaan sebelumnya tuh kan tamu-tamunya tuh bahkan di bawah saya, yang check-in jam 2 siang, check out jam 5 sore. Ini beda banget, kayak bintang 5 lah gitu, jadi harus di-tweet khusus gitu kan. Jadi itu saya lagi beradaptasi sama cara kerjanya, sama tamu-tamunya, terus juga time management saya kan. Saya juga di situ kemarin hari Selasanya tanggal 2, berarti ya 12 jaman kerja gitu kan. Karena memang saya tuh mau susah di awal gitu. Saya mau adaptasi cepet-cepet karena saya mikirnya I don't have time gitu kan. Ya hotelnya udah running, masa saya nggak mau running kayak gitu kan. Udah terus tuh tanggal 3 hari Rabu tuh saya mulai belajar sistem lagi. Masih ngerasa ribet, masih ngerasa kerepotan, cuman saya makin oke ada perkembangannya. Nah tanggal 4 hari Kamis kemarin tuh saya udah mulai bisa ngecek ini, saya udah mulai bisa nge-escort tamu, saya udah mulai bisa ngejual produk dari kami sendiri kayak gitu kan. Udah mulai mantep lah tuh. Udah gitu aja, simpel aja sih, karena nggak ada yang kayak gimana-gimana. Soalnya kan memang baru, berarti ini di-record tanggal 5 kan hari Jumat. Ya memang segitu, orang baru 5 hari kerja. Ini tanggal 5 nih saya record ini. Nanti malam saya masuk malam. Saya tuh terakhir masuk malam tuh Desemberan gitu, tahun 2021. Jadi udah 3 tahun saya nggak masuk malam. Udah record video ini saya malah tidur. Jet lag. Kemungkinan tuh kedepannya tuh saya tuh bakal diplot masuk sore atau malam, karena memang orangnya yang masih kurang saya rasakan gitu. Yang sebenarnya nggak masalah, tapi itu belajar dari pengalaman dari hari Senin ke hari Rabu sampai hari Kamis saya masuk pagi jam 7, terus pada akhirnya pulang juga habis maghrib atau habis isya gitu. Saya mikir kayaknya gue mending masuk sore atau malam aja gitu, karena kalau misalkan saya masuk sore atau malam, orang-orang satu mes saya kan pada kerja kan gitu kan. Nah saya bisa record video ini, saya bisa belajar bahasa, saya bisa ngelakuin hal lain selain kerja lah gitu. Yang sebenarnya kerja juga nggak masalah, karena saya cinta sama perusahaannya, cinta sama kerjanya kan. Cuman ya gitu, percuma kalau misalkan gue berangkat jam 7 pagi, pulang maghrib atau isya, terus langsung capek, langsung tidur. Ya buat videonya kapan, belajar bahasanya kapan, nge-improve skill lainnya kapan, nggak masalah lah. Tapi lihat nanti aja apakah obrolan saya yang saya prepare buat sekarang sore atau malam akan ada terbukti manjur atau oke buat saya. Nanti saya cerita lagi gitu. Terus tuh ya udah gitu aja sih. Tapi saya tuh ada ide video, banyak ide video terkait ini selama 5 hari saya kerja, terkait orang yang toksik, terus jam kerja yang kayak gitu-gitu. Nanti tuh sama saya bakal diupload
di video tengah pekan, ya hari Kamis atau hari Jumat kan kayak gitu. Pokoknya saya tuh ini kayak masih transisi lah gitu. Tapi saya bersyukur banget karena saya udah mulai kerja lagi. Ini tuh sebuah achievement buat saya biar bisa kerja lagi, biar bisa kerja di perusahaan yang oke banget gitu loh. Bahkan sebelum masuk sini, dipanggilnya saya interview aja itu sebuah achievement. Karena tuh saya nggak lulus buat screening email gitu loh. Mungkin saya juga yang salah ya, CV-nya yang salah yang kayak gitu. Cuman sekarang tuh bersyukur gitu. Karena kata orang tuh posisi yang sekarang tuh banyak yang diincar orang, jadi udah bersyukur aja kan. Dan emang iya gitu. Terus tuh terakhir saya tuh mau ngobrol yang nanti bakal saya bahas lebih dalam, cuman tuh ini saya pasti baru 5 hari kerja kan. Nah, pasti masih beradaptasi, masih ngerasa ribet. Cuman please buat temen-temen yang kayak saya gitu baru pertama kali masuk kerja, jangan kepikiran buat resign. Pasti repot, cuman please jangan resign dulu lah. Karena anjir lo baru berapa lama? Saya baru 5 hari loh. Masa udah kepikiran buat resign? Kayak anjir, belum apa-apa. Bahkan kalau misalkan ada orang yang kerja baru 1 tahun dan 2 tahun pun belum ngerasain sepenuhnya gitu loh. Jadi belum pantas buat bilang resign. Ya emang gak masalah sih kalau misalkan mementingkan diri sendiri. Gue emang gak suka. Gue emang nyaman, pengen nyari nyaman. Cuman jalan buat menuju pencapaian tuh memang terjal, memang jauh banget. Tapi emang itu yang harus dilalui. Kalau misalkan kamu punya pencapaian besar, kamu punya mimpi yang besar. Kalau mimpi kamu biasa aja, ya apa bedanya kamu sama orang lain kan? Gitu. Saya tuh ada cerita. Pas saya diangkat jadi supervisor dari Januari 2022 tuh, saya tuh kan kayak promotion supervisor dulu kan selama 3 bulan tuh. Nah pas 3 bulan pas mau beres tuh saya tuh curhat ke manajer saya, Bu Sri namanya. Saya tuh bilang, Ibu, Bu Sri kayaknya gak akan lanjut buat jadi branch leader namanya Bu. Karena yang gak sanggup, berat banget yang kayak gitu-gitu. Cuman Gus itu nguatin saya karena beliau bilang gini, Gus, kan baru 3 bulan, kan awalnya memang kayak gini. Jadi ya udah, jalanin aja. Nah, dan juga kamu ngerti sendiri. Dan sekarang saya yang ngelihat itu tuh kayak anjir, dari Januari 2021 sampai Maret 2021 berarti ketika saya sumpuk-sumpuknya, saya ngelihat ke belakang kayak anjir berarti lemah banget gue. Kayak 3 bulan, baru 3 bulan. Belum ada apa-apanya. Adaptasi emang itu pahit-pahitnya kan. Kita tuh ngerasa kerepotan atau ngerasa takut karena belum tahu suatu hal. Jangan. Jadi ya udah, jalanin aja. Nanti juga bakal reda badainya. Gitu. Udah, kayaknya itu aja sih. Saya takut ada orang yang datang lagi terus ngeganggu saya. Kayaknya saya ngeganggu mereka deh. Nanti kedepannya teman-teman bakal ngeliat vlog mengejar mimpi apakah seminggu sekali ataupun apa ya, dalam 2 minggu sekali atau beberapa waktu lah gitu. Karena tuh kemarin tuh awalnya vlog mengejar mimpi tuh diadain ketika saya tuh mau mengejar mimpi saya, which berarti kan masuk ke perusahaan yang saya pengen. Sekarang udah nih, ya apa lagi dong. Cuman saya tuh mikir mimpi saya kan banyak, berarti teman-teman bisa melihat saya yang mengejar mimpi buat nge-achieve sesuatu di perusahaan ini ataupun di hal-hal lain kayak belajar bahasa atau apapun itu. Karena tuh anyway banyak orang luar negeri yang kerja dan jadi tamu di sini. Jadi ini kan peluang buat saya kan, buat nge-achieve mimpi lain gitu. Kalau saya aja bisa, masa kamu nggak bisa? Oke, thank you semuanya udah dengerin episode kali ini. Nanti dengerin cerita saya lagi ya. Bye.